kanal ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu di sana. Dan kita berdoa dulu ya guys. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Masya Allah ya, Painan jauh kali. Iya. Oke, siap ya. Mbak Zia Hisma, Mbak Salma, Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Eliuki, Mbak Sunartin, Mbak Mijo, Mbak Pipin. Assalamualaikum Mbak Mamah Bubuy ya. Sehat selalu ya. Masya Allah ya. Rabbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, siap Mbak Caci. Assalamualaikum Mbak Titi, Mbak Sri Murjiati. Siap Mbak Tia. Oke, Mbak Dakari, Mbak Widya. Oke, sehat ya. Ustazah, iya, apa hukumnya kalau sholat senyum dengar omongan orang? Batal. Senyum, ketawa, nahan ketawa, batal ya. Oke, siap ya. Sholat awabin boleh nggak baca suratnya sedikit aja? Tentu boleh ya. Siap Mbak Hoki. Oke, Mbak Jason, Mbak Eli, Mbak Destray. Oke, Mbak Adeka, Masya Allah ya. Oke, siap teman-teman, sambil share-share tautan, sambil tap-tap layar, sambil aku ngobrol santai ya di kanal ini ya guys. Oke, sama-sama. Ustazah, masih boleh puasa Rajab kah? Teman-teman, gak ada puasa Rajab. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Apakah Senin Kamis, Yaumul Bid, apakah puasa ganti, apakah puasa kodo, is okay ya. Oke. Ustazah, apa aja keutamaan istighfar? Wow, istighfar itu bisa mengangkat dosa dan menambah pahala. Oke. Ya, Mbak Efrita, Mbak Muji, oke, Mbak Yens, Mbak Tin, Mbak Nova, ya, sehat selalu ya. Siap Mbak Tehros, oke, siap Mbak Soleha. Ustazah, sholat kodo boleh dilakukan beberapa kali di saat yang sama. Kalau ingat jumlahnya bisa, kalau nggak ingat nggak bisa. Oh iya, malam minggu ya teman-teman ya, mantep ya. Ustazah, sholat duha dari jam berapa sampai jam berapa? Lebih kurang 2,5 jam setelah azan subuh sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Nah, jadi kalau mau 12 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Rakaat pertama Mbak Eli dianjurkan asyam, rakaat kedua ad-duha. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Ustazah, mobil rumah kena zakat enggak? Kalau dipakai enggak kena zakat. Kalau direntalkan dan disewakan, hasil rental dan sewanya yang kena zakat. Itu namanya zakat penghasilan ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Tun ya, Mbak Herni. Ustazah, boleh nggak zikir sambil main HP? Sebenarnya ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan baring. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman gimana caranya? Bingung juga ya, zikir sambil main HP. Wow, susah juga. Saran aku jangan, kecuali zikirnya dadakan ya. Panas, la haula wala quwata illa billah ya. Karena gini guys, Mbak Mamah, Mbak Asminah, boleh aku kasih analogi kayak gini ya guys. Jadi gini, teman-teman kalau suaminya pulang makan siang, teman-teman kan nemenin tuh suaminya. Lalu nemenin suaminya senang tuh ditemanin, ada teman-teman di sana. Tapi sambil dia makan, sambil teman-teman main HP, apa rasanya? Seperti itulah. Jadi kalau kita menghadap Allah, nyambi-nyambi, apa rasanya? Seperti itulah ya, dia zikir tapi pikirannya kemana-mana. Dia cerita sama kita sambil sambil makan siang tapi pikiran kita kemana-mana. Seperti itulah rasanya ya. Ustazah, zakat boleh dibagi kepada anak yang susah. Kalau anak kandung nggak boleh diberikan zakat, bolehnya diberikan sedekah. Aurat laki-laki apa? Dari pusat sampai lutut aja. Ustazah, rawatib 4 rakaat qobliyah apa ba'diyah zuhur? Ba'diyah, qobliyah bisa masing-masing 2 atau masing-masing 4. Ustazah, boleh nggak zikir dalam keadaan haid? Boleh, zikir, doa, solawatan, sekedar ngirim doa, sedekah, boleh. Boleh nggak lagi haid ngaji di rumah dan baca Al-Quran? Oh, boleh nggak lagi haid ke masjid? Iya Mbak Tin ya. Oke, ini
heboh dengan ngeping ya, karena kacamata aku yang satunya sedang di rumah sakit guys, sering buka pasang, ini harus dikonfirmasi biar berhenti ngomong pingnya. Buka pasang, masuk rumah sakit sebentar, rawat inap sebentar, nanti setelah itu kita kasih madu, sembuh kita pakai lagi. Oke, kayak gitu guys ya. Kalau nggak dijawab, ping-ping terus nih. Oke, gitu ya. Nah ya, kalau udah jerawat nih, jerawat. Kita selesaikan dulu ya guys, ini jerawat. Lihat ya, ini jerawat, ini bukan permen. Harus selesai guys, karena kalau enggak jerawat terus. Canda ya teman-teman ya. Ustazah, iya, aku ngomong apa ya tadi ya? Lupa aku guys. Ustazah buat video seluruh Ustazah WhatsApp nggak dijawab. WhatsApp yang mana? Tidak ada masuk. Ya mungkin nomor salah kali ya. Oke, teman-teman boleh aku sampaikan di TikTok aku itu udah ada 3.000 video. Jadi semua jenis sholat sunnah udah ada di video aku guys. Ya, jadi teman-teman boleh searching misalnya pengen cari sholat taubat nih. Buka aja TikTok itu sholat taubat Nela Luki. Nanti teman-teman akan lihat tuh sholat taubat versi aku versi video aku. Sholat hajat Nela Luki nanti akan muncul tuh ya wanita kece berkacamata yang menyampaikan tentang sholat taubat. Yang penting teman-teman searching aja ya. Ustazah lebih baik rawatib qobliyah 4 rakaat atau ba'diyah? Sama aja, makin kece, mantap ya. Ustazah, iya, oh iya, ke masjid. Perhatikan, wanita haid ke masjid ada 4 ulama mazhab berbeda mereka memandangnya ya. Yang pertama adalah yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Terserah mau ikut yang mana aja, nggak ada masalah. Makanya kalau ada aku ceramah jemaahku dia masuk masjid tapi nggak netes nggak apa-apa. Atau yang dia cuma di pelataran masjid nggak apa-apa. Atau nggak mau ke masjid juga nggak apa-apa. Karena itu perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Kece, siap, sejagat raya, asal jangan salam barzah ya. Ustazah, sholat lupa tahiyat awal, ingat-ingat pas di rakaat ketiga. Ya, itu gimana Zah? Udah selesai sholat? Kalau udah selesai sholat, abaikan. Kalau ragu setelah selesai sholat, abaikan. Ya, saya tahu password WiFi tetangga. Saya orang tua, halal nggak ikut makai? Izin aja ke tetangganya. Kalau nggak izin nggak bisa ya. Zakat harta boleh nggak dikasih ke masjid? Zakat harta kalau dikasih ke masjid nanti untuk diberikan kepada fakir miskin boleh. Tapi kalau untuk pembangunan masjid nggak boleh. Makanya teman-teman pastikan kalau mau zakat Mbak Tian dan lain-lain, pastikan ini uang ini untuk apa. Makanya kalau mau zakat ke masjid, teman-teman cek di bakul atau kota amalnya. Pastikan bacaannya fakir miskin. Kalau bacaannya adalah pembangunan masjid nggak bisa. Kalau bacaannya pembangunan madrasah nggak bisa. Karena zakat hanya boleh untuk orang. Dia nggak boleh untuk pembangunan masjid. Dia nggak boleh untuk orang. Untuk pembangunan musola itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau mau zakat ke masjid pastikan make sure bahwa itu diserahkan kepada manusia. Oke. Zolat duha boleh nggak baca ayat kursi? Boleh, aman ya teman-teman ya, aman ya. Jarang ustazah kotaknya nggak tulis apa-apa. Kalau gitu jangan, nanti salah kasih teman-teman ya. Oke, maksud aku gini guys. Jadi kita cari orang yang nerima zakat itu dari orang yang terdekat dulu. Ada nggak ponakan yang miskin? Ada nggak sepupu yang miskin? Ada nggak cucu yang miskin? Kalau ada masih korib zawil kurba kita, orang-orang terdekat kita miskin, nggak bisa bayar sekolah, ya anaknya 4, dia pengangguran, kerja di rumah orang. Teman-teman kasih zakat ke dia aja terus permanen, nggak apa-apa guys. Itu jauh lebih pas teman-teman ya. Dibanding teman-teman kasih ke THR itu juga bahaya ya, kita kasih THR zakat untuk THR repot juga ya kalau dia orang miskin. Kalau enggak zakat kita enggak sah, karena zakat itu harus benar jumlahnya, benar juga amalnya ya. Salah sasaran maka zakatnya rodun akan menjadi tertolak. Iya Mbak Yens ya. Kalau ketemu orang uang di jalan diambil, ditunggu dulu, dicari orang terdekat. Kalau nggak ada yang punya, teman-teman boleh sedekahkan, jangan dimakan. Hei.
Oke, Ustazah, sholat senyum boleh nggak? Nggak bisa. Senyum-senyum pula nggak bisa, teman-teman ya. Sholat senyum nggak bisa ya. Itu batal. Sholat ketawa juga batal ya. Sholat witir satu rakaat terlanjur sampai dua rakaat haruskah diulang? Dilakukan setelah sholat. Ya, kalau ragunya setelah sholat nggak usah diulang ya teman-teman ya. Boleh nggak kita kasih zakat ke pembantu kita? Tergantung Mbak, pembantunya miskin nggak? Maaf izin, misalnya gaji dari kita nggak cukup, kita kasih ke dia, boleh. Intinya teman-teman perhatikan beda fakir dengan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, jadi kayak gitu guys ya. Jadi pastikan itu orang fakir atau miskin. Tahajud baiknya berapa rakaat? Ya, kalau baiknya ya 8 rakaat lah. Iya kan? Witir baiknya berapa rakaat? Ya 3 rakaat lah. Lebih banyak lebih baik. Sholat taubat apa harus mandi taubat dulu? Tentu tidak. Habis sholat witir boleh nggak sholat sunat lain? Boleh. Witir bukan sholat penutup, tapi witir itu sholat ganjil. Ya, dari habis isya sampai azan subuh. Habis isya teman-teman boleh ba'diyah isya, lalu boleh dilanjutkan dengan witir. Nanti teman-teman tengah malam mau tahajud silahkan, mau sholat taubat silahkan, mau sholat hajat silahkan, tapi nggak boleh witir lagi. Sedekah subuh ditaruh ke panti asuhan boleh. Kalau sedekah bebas aja ya. Lagi lihat live Ustazah boleh senyum. Ya harus senyum. Janganlah menangis lah masuk live guys ya. Stres-stres dikit bolehlah. Aduh ternyata banyak aku yang nggak tahu. Waduh ternyata itu dosa. Bolehlah stres-stres dikit ya kan. Nah Ustazah sholat tahajud 4 rakaat bisa. Bisa 2, bisa 4, bisa 8. Sholat witir 3 rakaat salam, 1 kali salam atau 2 kali salam. Boleh dua-duanya. Sholat taubat kapan waktunya? Kapanpun boleh, siang dan malam. Kecuali di 3 waktu haram sholat. Ya. Nah haram sholat itu kapan? Yaitu habis subuh, menjelang syuruk, habis asar menjelang maghrib, dan jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala. Karena 3 jadwal itu jadwal ibadahnya orang Majusi, maka itu nggak boleh sholat di 3 waktu itu. Kalau lihat live Ustazah langsung bahagia, healing. Healingnya kapan? Masuk live akan kece itu guys. Healing ya kan. Ustazah sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam ada tahiyat awal enggak? Semua sholat kalau 4 rakaat 1 kali salam, kalau sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Ya, dan rakaat 1, 2, 3, 4-nya pakai ayat pendek ya. Nah, jadi kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak kayak sholat zuhur guys. Kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal tuh. Ya kalau sholat sunnah 4 rakaat langsung nggak pakai tahiyat awal ya kan. Nah rakaat 1, 2, 3, 4-nya pakai ayat pendek. Sementara sholat zuhur 3, 4 nggak pakai ayat pendek. Ya Ustazah zakat buat janda kalau dia fakir nggak apa-apa. Janda kaya itu nggak bisa dizakatkan ya. Karena zaman sekarang ini banyak para janda-janda kaya macam ya jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau dia fakir atau miskin boleh. Jadi dia dizakati bukan karena jandanya. Oke, dia dizakati karena miskinnya. Sholat witir sama dengan sholat maghrib kan beda Mbak Tian. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Sholat witir tidak sama kayak sholat maghrib guys. Sholat witir beda kayak sholat maghrib guys. Memang banyak fakta aku temukan jamaah-jamaahku sholat witirnya macam sholat maghrib. Jadi dia pakai tahiyat awal. Tidak teman-teman. Teman-teman yang cantik jelita cetar membahana bahwa sholat witir kalau 3 rakaat itu rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, tidak pakai tahiyat awal, rakaat ketiga macam tahiyat akhir. Jadi tidak ada pakai tahiyat awal dan sholat witir itu sampai rakaat ketiga baca ayat pendek. Sementara sholat maghrib rakaat ketiga tidak pakai ayat pendek. Paham? Kalau tak paham, ya aku ulang lagi sampai besok pagi. Wah, jangan. Nanti pada bilang belum paham ya. Pokoknya kayak gitulah, ya kan? Ustazah, bapak kita sama adik cowok, bapak sama adik cowok rambut terlihat nggak apa-apa lah.
Bapak kita mahram kita. Iya kan? Anak kita itu mahram kita, adik kita itu mahram kita, ya. Ustazah, celah Mbak Nelpi, Mbak Siti, Mbak Tessa, Mbak Mama, Mbak Sutarsi, Masya Allah ya. Oke, Ustazah, rawatib itu dikerjakan kapan? Coba teman-teman perhatikan. Rawatib itu bapaknya, pura-puranya gitu guys, biar paham ya. Jadi rawatib itu adalah bapaknya. Si bapak itu punya 2 orang anak. Ya, ini cara memahami rawatib nih pakai bahasa yang sangat sederhana ya. Jadi ini adalah rawatib itu adalah bapaknya. Si rawatib ini punya 2 anak. Anaknya adalah qobliyah dan ba'diyah. Kayak gitu guys. Jadi makanya ada rawatib qobliyah, ada rawatib ba'diyah. Kapan dikerjakan? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, sebelum setelah maghrib, sebelum setelah isya. Nah khusus sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar itu sholat sunnah biasa. Ya bukan sholat sunnah muakkad. Oke, siap Mbak Tian. Ustazah, kalau kita sholat zuhur tidak melaksanakan sholat subuh, mana bisa orang yang tidak melakukan sholat itu dosanya kemana-mana. Ustazah, sholat tahajud 4 rakaat 2 kali salam tentu boleh. Ustazah, apakah sholat sunnah harus baca iftitah? Perhatikan, semua sholat tidak wajib iftitah. Walaupun dia sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat pokoknya semua jenis sholat itu tidak wajib iftitah guys ya Mbak Pejuang. Iftitah itu sunnah, tapi kalau nggak pakai ya sayang lah ya kan. Nah ayat pendek juga sunnah guys, dia tidak wajib guys. Cuman kalau nggak pakai ya sayang aja kan, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Sholat mata ke sejadah. Ya, mata itu ke sejadah, ke tempat sujud. Dan mata itu berubah Mbak Oma saat kita tasyahud. Mata kita ke sejadah, matanya ke sejadah ya. Lalu ketika asyhadu alla ilaha illallah, angkat tangannya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Pindahkan matanya ke ujung telunjuknya. Ingat, pindahkan mata ke ujung telunjuk. Jangan pindahkan mata ke masa depan yang tidak pasti. Jadi ke ujung telunjuk. Nanti setelah Allahumma sholli ala Muhammad, tutup, pindahkan lagi matanya ke tempat sujud. Oke? Paham ya teman-teman ya? Ustazah, iya. Jika kita tidak cepat kali pun chattingannya, Ustazah, waduh, saya sholat duha jam 6 masuk waktu duha. Wallahu alam bisawab, bahwa sholat duha itu tergantung jadwal teman-teman semuanya di tempat teman-teman semuanya. Oh, pelan-pelan Zah. Oke. Jadi jadwal duha itu tergantung jadwal azan subuh di tempat teman-teman semuanya. Kalau di aku waktu Indonesia Barat, wilayah Sumatera, itu sholat duhanya 7.30. Komennya atau akunya yang kecepatan. Tapi kalau teman-teman di timur kayaknya kayak di Bali, kayak gitu ya. Kayaknya itu jam 6 udah bisa, tapi wallahu alam bisawab, aku tidak berani menyebutkan jam karena ini orangnya seluruh Indonesia. Ya kan takut ya. Jadi cari jadwal sholat di masing-masing wilayah. Oke. Pelan-pelan habis pertanyaan gak kebaca. Siap, yuk kita maju lagi. Ustazah, kalau kunut pandangan kemana? Tetap ke tempat sujud. Ustazah, bolehkah witir dilakukan dulu baru tahajud? Boleh. Habis isya, ba'diyah isya, lalu witir, tengah malam tahajud, tapi jangan witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali. Beda berapa jam dari sholat subuh, sholat duha? Lebih kurang 2,5 jam. Oke? Ustazah, tolong jelasin yang jelas. Sholat awabin sangat jelas. Oke. Kayak gitulah guys. Jelas, hidupkan lampu dulu ya. Aku jelasin ya teman-teman ya. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Awabin itu dari maghrib menjelang isya minimal 2 rakaat maksimal 6 rakaat. Jadi dia boleh 2, 2, 2. Caranya kayak sholat subuh aja. Ya siap Mbak Lola, mungkin di DM aja ya. Mbak Lola DM aja. Mbak nanti baca DM-nya Mbak Lola. Jadi gini ya teman-teman ya. 2, 2, 2. Nanti setiap Al-Fatihah
baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Setiap setelah selesai Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Komentarnya udah macam rudal. Aku nggak kekejar lagi baca di layar. Aku baca di bawah ya. Bentar guys, tunggu dulu Besti. Oke. Ustazah, sholat duha jam 11 kalau di waktuku masih bisa, di waktu Indonesia Barat masih bisa. Tergantung teman-teman semua di waktunya ya. Ustazah, kenapa kalau mau sholat terasa berat sekali? Enggak apa-apa, itu karena belum terbiasa aja ya teman-teman ya. Itu karena belum terbiasa aja ya. Dipaksakan. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan ibadah itu. Jadi enggak apa-apa, malas tuh enggak apa-apa. Kemarin ponakanku juga bilang, Mi, adek lagi malas, ya enggak apa-apa. Kok nggak apa-apa sih Mi? Ya udah tetap aja kerjain. Loh kan males, paksakan. Jadi males tuh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Aku sering males guys, tapi tetap aku kerjakan. Oke? Ustazah, andaikan teman-teman bisa menggantikan posisiku. Ini komennya macam rudal. Ustazah, sebentar ya, yang tak terbaca aku minta maaf ya. Ustazah, kalau awabin itu waktu isanya masih lama, boleh ya. Ustazah, Ustazah, oke siap Mbak Lola. Ustazah, oke. Kalau kita nggak puasa, oke, perhatikan aku mau jelaskan kodo. Pura-puranya tahun ini aku kena kodo puasa 7 hari ya guys. Katakan 7 hari tahun ini aku kena puasa. Ya, rupanya guys, aku tidak berpuasa, aku cuma mengganti 5. Berarti iya sabar ya. Berarti iya aku sabar. Nama tengahku sabar, nama tetanggaku juga sabar. Jadi kalau dia 7 hari berarti ada 2 hari nih pura-puranya aku nggak puasa. Aku bisa mengganti hutang puasaku di tahun depan, tapi aku kena denda fidyah juga. Jadi kena 2 hari puasa, kena 2 hari fidyah. Berapa membayar fidyah? Memberi makan sekitar 1,4 kilogram beras untuk fakir dan miskin. Boleh diuangkan. Ya, boleh diuangkan misalnya 25.000 kali 2, 50.000 kasih ke fakir miskin ya. Ustazah sholat awabin Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kalau 3 rakaat terus itu yang dibaca. Enggak ada 3 rakaat, 2 atau 3, 2, 4, 6. Ya itu aja terus ya, itu aja terus ya. Betul Mbak Herlina ya. Ustazah, sholat sunat hajat bisa tidak dilakukan setelah sholat duha? Oke, Pak Ade Hasanah bertanya nggak pernah terjawab, minta maaf ya. Nah oke, teman-teman aku jelaskan bahwa 5 jenis sholat bisa dilakukan 24 jam. Betul Mbak Devi? Yuk puasa tadi kan pura-puranya tahun depan aku nggak ganti lagi guys. Maka boleh tahun depannya lagi puasanya 2 dan kemudian fidyahnya jadi 4. Nggak ganti lagi puasanya 2, fidyahnya jadi 6. Kira-kira paham nggak teman-teman? Paham nggak? Jadi gantilah puasa di tahun yang sama ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke. Kira-kira oke ya. Misalnya tahun ini aku nggak puasa 7 hari. Maka aku ada kesempatan kodo 7 hari. Rupanya aku nih lalai nih guys. Iya kan aku cuman ganti 5 hari guys. Maka sisalah 2. 2 ini bisa nggak aku ganti tahun depan Mbak Dia? Bisa Mbak Dia. Tapi kena fidyah, kena denda namanya. Ikop namanya. Kena denda 2 kali puasa dan 2 fidyah. Tahu-tahu aku lalai lagi. Tahun depan aku nggak puasa lagi. Maka tahun depannya aku kena 2 kodo dan 4 fidyah denda. Ya, nah 4 fidyah. Fidyah itu pokoknya 1,4 kilo per hari. Ya, oke gitu ya. Ustazah, iya 1,4 kilo per hari ya. Ustazah, kalau sedang sholat ada yang keluar dari depan, apakah batal? Keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau diantaranya 3 lubang, kan lubangnya 3 kan? Kayaknya itu valid deh, nggak perlu teman-teman cek lagi ya. Pokoknya lubangnya ada 3 dan kemudian keluarnya sesuatu. Salah satu di antara lubang itu adalah membatalkan sholat. Kalau pasti keluar, batalkan. Kalau nggak pasti lanjutkan ya. Ustazah, gimana Oke, sholat Jumat terlewat Pak. Kalau ketiduran Bapak sholat zuhur aja ya Pak. Ustazah, kalau nggak tahu jumlahnya maka teman-teman nggak bisa ganti yang tahun-tahun sebelumnya, berdosa, perbanyak bertaubat ya. Ustazah, oke.
Kalau mau sholat tahajud, iya kan, sholat apa dulu sebelumnya, bebas aja ya. Oke, fidyah itu 6 ons, betul. Jadi gini guys, fidyah itu dua pendapat. Ada yang bilang 1 mud 6 on, ada ulama yang bilang 2 mud. Nah, 1 mud itu 6 sampai 7 on. Ada yang bilang 2 mud 1,4 kilo. Aku menyampaikan yang lebih banyak pendapat 2 mud 1,4 kilo ya. Oke, Ustazah, iya, benarkah sholat rambut nggak boleh diikat? Benar, untuk laki-laki nggak boleh mengikat rambut dalam sholat. Kalau perempuan ikat ya. Ustazah, fidyah dirapel tiga hari boleh, sebulan pun boleh dirapel ya. Oke, Ustazah, kalau haid berwarna kuning masih flek belum boleh sholat. Jadi sebelum haid atau setelah haid masih flek nggak boleh sholat sampai cairan kuning atau hitam atau coklat, abu-abu, kuning, merah kelabu itu berubah menjadi cairan putih. Oke, kayaknya nggak ada merah kelabu, nggak ada ya. Aku kurang rem aja barusan. Terus gini guys, ada 5 sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Perhatikan ya. Yang pertama adalah sholat taubat, itu bisa siang dan malam. Yang kedua sholat hajat, itu bisa siang dan malam. Yang ketiga adalah sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Aku ulang, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Aku ulang ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa kapanpun. Habis duha boleh, habis tahajud boleh, sebelum duha boleh, sebelum sholat boleh. It's okay. Siang dan malam. 5 ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ingat-ingat, ini ilmu daging ini guys. Ini kalau teman-teman nggak paham nih, pergi umroh bakal pusing guys. Nanti tour leadernya bilang nyampe Masjid Kuba jam 3 siang. Silahkan sholat di Masjid Kuba. Sholat di Masjid Kuba ini pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Teman-teman lihat jam 3 siang. Sholat apa? Hah? Orang sholat, kita sholat. Zuhur udah lewat, asar udah lewat. Apa? Nah, makanya ini harus paham. Jadi teman-teman bisa nih sholat ini kapanpun. Bisa sholat tahiyatul masjid di Kuba. Ya, bisa sholat duha. Bisa sholat hajat, taubat, ya, istikharah, ya, tahiyatul masjid. Kalau teman-teman nyampe di Masjid Kuba jadwal sholat duha mah aman. Masalahnya jam 3 siang. Ayo, sholat nih di Masjid Kuba ini, di masjid apa, Kiblatain, sholatlah 2 rakaat. Pening apa nama sholatnya? Ujung-ujungnya sampai meninggal tahiyatul masjid terus ya. Boleh, tapi berkembanglah sholat itu kan. Boleh sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Nah, paham ya teman-teman nih, dihafal nih. Caranya kayak sholat subuh aja, itu sama aja, niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Oke. Witir sama tahajud yang lebih utama yang mana? Witir guys, teman-teman coba pahami. Tahajud itu hukumnya sunnah biasa. Witir itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir, ya, tapi pernah meninggalkan tahajud. Jadi pura-puranya teman-teman bangun mepet-mepet azan subuh. Azan 4.30, teman-teman bangunnya jam 4:10, ada waktu 20 menit, lumayan. Teman-teman bisa tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Mepet kali cuman 10 menit lagi. Cukup witir aja 1 rakaat, jauh lebih baik. Kalau bisa jangan tinggalkan witir. Maka Rasulullah SAW pernah meninggalkan sebuah wasiat buat kita semuanya. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara: witir, duha, dan puasa yaumul bid. Tahiyatul masjid itu sholat yang mana Bu? Sholat kalau kita berada di masjid atau di musola Pak. Kita kan masuk masjid nih. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu, ya kan? Lalu kemudian kita masuk sholat tahiyatul masjid. Aku belum paham tentang sholat jamak qashar, nggak apa-apa. Mbak Gula Pasir dan teman-teman semua boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan ulang ceramah tentang jamak qashar dalam sholat. Insya Allah cukup jelas. Syaratnya jangan terlambat masuk live. Kalau terlambat ketinggalan di tengah, bingung. Jamak qashar itu super gampang banget. Atau teman-teman boleh, kalau Mbak Gula Pasir mau belajar lebih cepat, ke YouTube aku aja ya, ke YouTube aku aja searching
sholat jamak qashar Nela Luki. Itu akan muncul semua video aku tentang jamak qashar. Bahkan niatnya cukup jelas dan aku menyampaikannya pelan-pelan. Atau di TikTok aku di pojok kiri atas ada tentang jamak qashar dalam sholat ya. Teman-teman boleh ke channel YouTube aja atau ikuti terus live aku, nanti aku akan ulang-ulang lagi tentang jamak qashar ya. Siap Mbak Gula Pasir, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Insyaallah lama-lama bisa. Aku witir setelah Isya, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa rawatib dulu. Habis Isya, rawatib ba'diyah, lalu kemudian sholat witir. Kan mantap, ya kan? Setelah Isya boleh, tapi tengah malam jangan witir lagi. Witir cuman boleh 1 kali ya, nggak boleh 2 kali. Siap Mbak Fatima? Ya Allah, berarti waktu aku umroh nggak ngerti. Bener kan? Bener kan guys? Berapa banyak orang yang pergi umroh nggak ngerti dia mau sholat apa. Iya kan? Pergi dia di waktu duha, sholat duha dia 2 rakaat. Habis itu celingak-celinguk, ngangak-ngangak. Padahal teman-teman ada sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Yang tadi, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nyampe dia di Raudo, bingung dia apalah nama sholatnya. Iyalah kalau di Raudo datangnya di waktu duha. Kalau masuk Raudo jam 2 siang, kalau masuk Raudo jam 3 siang, bingung. Padahal bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak tahiyatul masjid nggak apa-apa, karena tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu tergantikan dengan tawaf ya. Witir 1 rakaat boleh ya. Iya Za, sama saya juga nggak apa-apa. Semoga ke depan ada rezeki berlimpah, berangkat umroh lagi, udah ngerti tuh kalau duduk di Nabawi kita mau sholat apa ya kan. Jadi kita nggak sekedar baca Quran ya, kita juga baca-baca yang lain. Oke. Oh, sama, iya bingung ya kan? Nggak apa-apa. Bukan salah teman-teman. Saat itu mungkin aku belum lahir atau mungkin belum online ya. Pokoknya kalau jamaahnya salah, tetap ustazahnya salah karena baru menyampaikan ya. Itu kata jamaah offlineku. Ini semua salah ustazah. Kenapa ustazah baru lahir? Saat kami sudah tua. Ustazah, iya, niat sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Semua sholat itu sama aja teman-teman. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama aja, sebutkan aja nama sholatnya dan rakaat sholatnya ya. Asar maghrib nggak bisa jamak ya. Ustazah, berarti sholat taubat bisa dilakukan sekarang ya? Bisa, sehabis tutup live ini lakukan sholat taubat ya. Kalau niat puasa, sholat pakai bahasa Indonesia boleh Mbak. Ya, hanya niat sholat pakai bahasa Indonesia. Dari takbir sampai salam tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Witir 2 dan 1 boleh banget. Ustazah, puasa Yaumul Bid itu hari apa aja? Nanti aku ingatkan. Jangan khawatir, masih 2 minggu lagi. Pokoknya Yaumul Bid itu puasa di tengah bulan, tapi bulannya bukan bulan Masehi, bukan Januari Februari, tapi bulannya bulan Hijriah. Ya, nanti aku ingatkan lagi teman-teman, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Jika masuk waktunya nanti aku akan woro-woro, Yaumul Bid, niatnya ini, manfaatnya ini, fadilahnya ini. Aku ingatkan terus ya, jadi jangan khawatir. Pokoknya kita relax aja ya, aku ingatkan terus, itu tugasku mengingatkan teman-teman. Tugas teman-teman kalau ada video aku tinggal like, save, komen, udah gitu aja ya. Kita bagi-bagi tugas. Kalau aku live, teman-teman tap-tap layarnya, share-share tautannya. Kok lebih banyak tugas teman-teman ya? Enggak apa-apa lah ya kan, gotong royong guys. Oke, Ustazah, sholat subuh bangun kesiangan, qobliyah subuh jam 5 pagi. Selagi masih ada waktu subuh bisa. Tapi kalau waktu subuhnya tidak ada lagi nggak bisa. Ya, Ibu Munirah. Jadi selagi masih ada waktu subuh masih bisa. Semua sholat qobliyah gitu. Misalnya azan di tempat teman-teman jam 12 siang, pura-puranya sholat zuhur. Teman-teman baru sholat jam 1 siang. Tapi masih ada nih waktu zuhurnya ini. Teman-teman boleh qobliyah dulu, lalu ba'diyah, lalu kemudian qobliyah dulu, sholat zuhur, lalu ba'diyah. Pokoknya qobliyah itu selagi masih ada waktu subuhnya, waktu sholat fardunya. Masih bisa kok.
Isya, teman-teman sholat Isya jam 10 malam karena ketiduran. Teman-teman bisa qobliyah Isya dulu, ya lalu sholat Isya 4 rakaat, lalu ba'diyah Isya. Bisa teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, boleh nggak kita menggantikan puasa ortu? Nggak bisa. Yang bisa itu adalah menggantikan fidyah ortu. Pura-puranya orang tua kita sakit di bulan Ramadan, nggak puasa dia 15 hari. Hari ke-15 dia meninggal. Nah, yang 15 ini bisa dibayarkan fidyahnya. 1,4 kilogram beras atau diuangkan kasih ke fakir miskin kali 15 hari. Oke? Kayak gitu ya guys. Paham kan? Nah, kalau saat sholat, kalau saat sujud ini nempel di tempat sujud nih. Antara dua alis nih harus nempel ke tempat sujud. Kalau pakai cadar biasanya mereka akan naikkan dan turunkan sedikit. Ini harus nempel ke sejadah ya. Siap Mbak Liza ya. Mbak Tia, sholat subuh kesiangan jam 8. Tetap sholat di jam kesiangan ya. Gimana kalau sholatnya jam 3? Boleh nggak sholat Isya jam 3 malam? Sebenarnya sholat Isya itu dari habis Isya sampai azan subuh. Tetapi jangan dibiasakan melalaikan. Karena tabiat sholat Isya itu adalah di awal waktu karena dia sholat wajib ya. Oke, Ustazah, saya sholat istikharah minta petunjuk dari Allah. Mau buka usaha baiknya apa? Silahkan, nggak ada masalah ya. Kalau sholat subuh pakai doa kunut, apakah harus tetap sujud sawi? Tentu tidak. Kalau teman-teman udah kunut, nggak perlu sujud sawi. Jadi gini, kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tim kunut, teman-teman udah biasa kunut, maka setiap lupa kunut harus sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i, sujud sahwi itu adalah sunnah abad. Sunnah yang kalau lupa dianjurkan sujud sahwi. Oke? Nah, kalau nggak nempel nggak boleh Mbak Endang ya. Ustazah, ada 5 sunnah mendaging. Taubat, hajat, tahiyatul masjid, taubat, hajat, tahiyatul masjid, istikharah dan sholat wudhu ya, sholat wudhu yang kelima ya. Aku tim kunut, iya boleh. Sujud sawi itu apa? Sujud sawi, sujud sawi kularis guys. Teman-teman share tautan, tap layarnya. Aku jelaskan sujud sawi ya. Simak, ambil nafas, tahan, merem sampai aku selesai ngomong tentang sujud sawi. Sujud sawi itu adalah kalau teman-teman lupa bilangan rakaat. Misalnya nih teman-teman nih ya, lagi sholat lupa ini ya. Ya Allah, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Lupa, anggap aja 2 dulu. Teman-teman sholat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Nah, sebelum salam sujud ya. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Satu kali aja. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Duduknya kayak tahiyat awal. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Satu kali aja. Allahu Akbar. Tahiyat akhir baru salam kanan, salam kiri. Oke. Apa betul laki-laki harus sholat di masjid terus? Laki-laki ke masjid sunnah muakkad dan sebagian mengatakan wajib ya. Sunnah muakkad ya. Ustazah, iya. Kalau sholat sunnah lebih dari 1, misalnya duha, taubat, apakah diselingi zikir dulu? Enggak, juga nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang suka buang angin, tim-tim yang tidak berdamai dengan kentut, maka teman-teman boleh selesaikan dulu semua sholat baru zikir dan doa. Kayaknya wajah-wajah dari typingan teman-teman wajah-wajah yang kurang damai dengan kentut. So, kalau suka kentut, selesaikan dulu sholat, baru teman-teman zikir dan doa, nggak apa-apa ya. Oke, aku hafal sujud sawi dari Ustazah, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, puasa Rojab 1 hari boleh nggak? Nggak ada cerita puasa Rojab. Yang ada adalah memperbanyakkan puasa di bulan Rojab. Entah Senin Kamis, entah Yaumul Bid, entah puasa Qadha, entah puasa Daud. Perlu ya sujud Kak saya 2 kali sujud 2 kali baca dong. Ya 2 kali sujud 2 kali baca. Dan kalau udah sujud sawi tidak usah ditambah lagi dan tidak usah diulang lagi. Oke, kalau lupa ayat nggak apa-apa guys. Lupa ayat nggak masalah. Ayat itu kan sunnah saja.
Ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim setelah Al-Fatihah. Qul a'udzu birabbin nas. Bingung. Apa ya? Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa lagi, langsung sujud. Allahu Akbar. Langsung ruku, nggak apa-apa ya. Jadi kalau ayat pendek tuh lupa nggak masalah ya. Ustazah, kalau lagi haid bangun malam boleh berdoa. It's okay ya. It's okay, nggak ada masalah ya. Iya, kita dianjurkan memperbanyak puasa. Nggak perlu Mbak Iput ya. Oke, gitu ya. Dulu orang tua kita pakai kunut. Setelah nikah ikut suami nggak pakai kunut, nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah kita harus mengganti sholat yang tertinggal karena haid? Tentu tidak. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi tidak ya. Teman-teman hanya mengganti, mengkodok puasa kalau lagi haid. Sholat tidak ya. Ustazah, bacaan sujud sawi 1 kali aja ya. Berarti karena 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Bolehkah sholat witir 3 rakaat dijadikan 1? Silahkan ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 naik Mbak NN. Rakaat kedua langsung naik. Ya, jadi nggak ada tahiyat awal, nggak kayak sholat maghrib ya. Langsung naik rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Yo. Ferguson tulawak salsabu sih. Oke gitu ya. Ustazah, waktu aku meninggal, astagfirullah. Waktu suamiku meninggal, aku ikut ke pemakaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha." Dulu Rasulullah itu melarang perempuan ziarah kubur. Kemudian Rasulullah izinkan. Jadi boleh aja Mbak pergi ke ziarah ya, asal jangan masuk ke liang lahatnya ya. Ustazah, jelas mudah dipahami, Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Kalau sholat subuh wajibkah kunut? Kunut itu tidak wajib guys. Pengumuman sujud itu sunnah dan dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Imam Hanafi tidak wajib ya untuk kunut ya. Ustazah, busui tidak puasa nggak apa-apa, ada keringanan tapi mesti dikodo atau fidyah setelah Ramadan ya. Oke, Zah, sholat sunat awabin boleh tiap hari? Boleh banget, capcus. Ustazah, iya. Kalau kita kentut batal nggak baca Al-Quran? Tergantung, ini perbedaan ulama madhab. Imam Nawawi pengikut mazhab Syafi'i, salah satunya Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudhu saat baca Quran. Ada yang mengatakan wajib wudhu saat baca Quran. Teman-teman pilih yang mana? Setelah sujud sahwi nggak usah baca tahiyat lagi. Kan tadi udah tahiyat. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat dalam keadaan duduk karena kaki sakit. Kaki sakit. Nah, dalam dalil dikatakan shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa ya kalian miring ke kanan. Ini aku bukan manggil teman-teman kalian loh ya, bukan aku manggil teman-teman kalian ya, tapi itu bunyi hadisnya ya. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya kalian baring telentang ya. Jadi boleh Mbak sholat dalam keadaan duduk. Nah, teman-teman yang masih ada yang pengapuran, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pergi ke madu yang aku sampaikan itu. Udah ribuan orang yang terbantu ya, madu rambutan itu. Itu benar-benar teman-teman minum karena memang ada dalil yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Madu itu penyembuh bagi manusia guys. Jadi coba ke madu rambutan itu dan itu banyak yang terbantu untuk yang sakit. Sholat sakit lutut, duduk sakit pinggang, kebas-kebas, kesemutan, berdiri sakit lutut. Cobalah, madunya kan murah aja kan dan udah banyak orang yang repeat order. Udah tercekot 20 ton ya, bisa COD besok sore bisa kita kirim langsung ya kan. Ustazah, iya. Oke, gitu ya. Ustazah, ustadku boleh pakai celana yang penting sopan. Allahu a'lam bishawab. Tidak boleh. Kedua, badalin umroh orang tua yang masih hidup. Badal umroh hanya bisa untuk orang meninggal. Nggak bisa teman-teman membadalkan umroh orang yang masih hidup. Itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi caranya tuh seperti ini guys. Cara badal itu macam-macam. Yang pertama, kalau orang tuanya meninggal, teman-teman tinggal pergi ke travelnya. Pak, aku pengen badalkan umroh orang tuaku. Nanti kasih uang ke dia, nanti ada tukang badal di sana, teman-teman dapat sertifikat. Atau teman-teman sendiri yang pergi umroh,
Nah, teman-teman sendiri yang pergi umroh, lalu ketika teman-teman pergi umroh, maka teman-teman itu umroh di sana sendiri, nanti umroh keduanya boleh umroh keduanya boleh ini ya, teman-teman ya, umroh keduanya boleh teman-teman umrohkan sendiri. Guys, apakah aman teman-teman masuk ke aku? Ini kok aku sendiri, akun aku yang lain masuk ke akun aku kok nggak bisa ya? Oke. Ya, Ustazah, bolehkah umroh kedua tanpa mahram? Nggak masalah. Yang penting kan ada perempuan, guys. Mahram itu apa sih, guys? Mahram itu orang yang tidak bisa nikah dengan kita. Ya, orang yang kalau kita wudhu sama dia itu tidak batal. Orang yang depan dia itu aurat kita tuh pusat sampai lutut, guys. Nah, itulah dia mahram ya, teman-teman ya. Itulah dia mahram. Jadi mahram itu teman kita mahram. Misalnya kita mau ketemu laki-laki harus ada mahram, harus ada teman. Nah, kalau teman-teman pergi umroh sendiri, mahramnya nggak harus suami kan? Mahram juga nggak harus suami, mahram juga nggak harus orang tua kan? Mahram itu cukup dengan teman perempuan atau teman satu bis yang perempuan ya. Guys, agak ngelek ya teman-teman ya. Oke, agak ngelek kah? Oke, sebentar ya teman-teman, kita amankan dulu ya, aman ya. Ustazah, badal haji harus orang yang udah berhaji. Badal umroh juga harus orang yang sudah berumroh. Kalau kita yang membadalkan. Tapi kan kalau kita pergi saja di sini, kalau kita pergi aja ke travel kan bukan kita yang membadalkan. Yang membadalkan adalah orang yang berada di sana ya. Ustazah, iya, ngelek aman teman-teman. Di sini aman sih akunya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Nah, sepertinya sudah aman ya. Oke. Oke. Gimana? Aman ya? Itu udah aku ganti sinyalnya ya. Oke, Ustazah, lebih baik lakukan kodo apa kerjakan sholat sunnah? Mbak boleh kodo kalau Mbak ingat jumlahnya, Mbak. Kalau Mbak nggak ingat jumlah yang Mbak tinggalkan, Mbak nggak bisa kodo ya, Mbak. Zah, suami punya hutang, lalu saya tidak nafkahin. Tidak dinafkahin. Suami tetap berdosa. Menafkahi istri itu hukumnya wajib ya. Jadi menafkahi istri itu hukumnya wajib. Jadi suami tidak berdosa jika dia tidak suami berdosa jika dia tidak menafkahi istrinya. Makanya laki-laki yang tidak berpenghasilan atau belum lagi mapan atau belum mampu menafkahi istrinya, maka dia tidak dianjurkan untuk menikah. Lalu bagaimana kalau dia ada syahwat? Kalau dia ada syahwat, dia tetap dianjurkan untuk berpuasa dan berolahraga. Oke? Nah, aman ya suaraku ya. Ustazah, mertua termasuk mahram. Betul sekali ya. Mertua itu adalah mahram karena ikatan pernikahan ya, karena ikatan pernikahan kita. Ya. Bentar ya. Oke. Oke. Oke, udah aman, Mbak. Coba dilihat, Mbak, grup, Mbak. Ustazah, bisakah kita bersedekah ke yayasan yatim piatu lewat online atau lewat anggota yayasan? Tentu boleh ya, teman-teman ya. Tentu boleh. Jadi intinya adalah kita sedekah ya. Sedekah kita itu apakah untuk yayasan melalui Basnas itu bebas ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau bayar fidyah itu setiap hari selama Ramadan atau langsung bayar sebulan? Boleh setiap hari, misalnya 1,4 kilogram beras 25.000, serahkan setiap harinya, kayak gitu ya, serahkan setiap harinya, atau misalnya teman-teman boleh dirapel 1 bulan, berarti misalnya 25.000 nih, kali 1 bulan gitu ya. Ustazah, iya, iya, jadi seperti itu ya, dikit-dikit wajar apa? Makanan apa saja saat kita puasa Daud ya? Nah, jadi puasa Daud itu adalah puasa seperti biasa. Banyak orang yang bilang puasa Daud itu tidak boleh makan yang lain selain nasi putih. Itu salah. Puasa Daud atau puasa Yomul Bid itu nggak boleh makan selain nasi putih. Itu salah ya. Seperti biasa aja guys. Seperti puasa biasa aja ya. Seperti puasa biasa aja. Oke, Zah tolong jelasin masalah DM. Apa itu DM? Oke, DM apa itu? Ustazah, gimana kalau sedekah pada anak kecil? Boleh, sedekah pada anak kecil boleh aja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, sedekah itu apapun guys yang kita berikan kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan ridho Allah. Contoh, kita sedekah ke anak kecil, sedekah ke orang dewasa, ke orang non-muslim, ngasih makan kucing, itu bebas aja, itu oke. Apapun yang menyenangkan makhluk Allah yang lain ya.
Iya, puasa itu bebas makanannya waktu berbukanya. Cuman jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti makruh ya. Nah, kalau kebanyakan nanti makruh. Oke, Ustazah, gimana kalau suami tidak memberi nafkah? Itu karena membiayai anak kuliah. Nggak boleh ya. Karena anak kuliah nggak wajib. Nafkah istri itu lebih wajib ya. Ustazah, siap Mbak En, thank you ya. Ustazah, nemu uang tapi udah terlanjur dimakan, gimana? Nggak boleh Mbak, ganti dengan sedekah Mbak. Ya, ganti dengan sedekah. Ya Allah, ini saya sedekah 200.000 untuk kemarin yang telah saya makan. Jadi gini guys, ada dalil ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Teman-teman telanjur menakitin orang, baik ganti dengan sedekah. Telanjur makan uang haram, ganti dengan sedekah banyak-banyak. Terlanjur gosipin orang, teman-teman ganti dengan sholat tahajud. Wah, saya pokoknya nggak pengen ngelawan suami. Sekali teman-teman ngelawan, teman-teman tahajudnya 8 rakaat misalnya. Oh, saya nggak pengen gosip. Sekali kita gosip, maka kita tambah dengan sedekah 100.000. Jadi pokoknya guys, setiap ada dosa, ganti dosa itu dengan kebaikan. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Oke? Ustazah, sholat sulam alis di mana? Sholatnya sah Mbak, tapi sulam alis itu masalahnya bukan pada sholatnya Mbak. Masalah sulam alis itu bukan pada sholatnya, tapi masalah sulam alis itu adalah merubah takdir Allah. Jadi sulam alis, sulam bibir Mbak jangan lakukan lagi. Yang lalu biarlah berlalu Mbak. Iya kan, kita nggak tahu seberapa panjang nih umur kita teman-teman. Kan saya sering sampaikan, Kenapa kita itu boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus lagi. Kita boleh pakai pensil alis karena bisa dihapus lagi. Boleh pakai maskara karena bisa dihapus lagi. Boleh pakai eyelash karena bisa dihapus lagi. Aku aja sampai sekarang nggak tahu beda maskara dengan eyelash gitu ya. Kemudian kalau kita pakai blush on karena bisa dihapus lagi. Nah, kenapa kita nggak boleh pakai eyelash? Eyelash itu extension, dia merubah dalam waktu lama. Nggak boleh. Kalau dalam waktu lama nggak boleh. Sulam alis, sulam bibir itu dalam waktu lama itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nah kemudian bigen, pewarna rambut. Itu kalaupun mau pakai pewarna rambut, teman-teman pakainya henna. Henna itu adalah yang dia masuk ke dalam rambut, nggak bisa bigen-bigen ya. Madu untuk rambut apa? Allahualam, nggak ada kayaknya ya. Ustazah, iya. Bayar dam karena rambut jatuh, pas wudhu karena dalam keadaan ihram. Coba ditanya sama tour leadernya berapa sekarang angkanya di sana, karena angka setiap tahun berbeda ya. Sulam aulis dalam waktu lama nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, jika kita dizolimi, jika kita dan lazimi puasa Senin Kamis, perlukah kita puasa bila hadiri jamuan? Jika kita dah lazimi, apa Mbak Kak Zais? Lazimi itu apa? Oke, coba pelan-pelan aja nulisnya ya. Ustazah, kalau suntik botok, filler, tanam benang itu nggak boleh ya. Yang merubah dalam waktu lama itu nggak boleh. Teman-teman kalau mau ya sekedar perawatan, facial, minum kolagen, pakai skincare, atau teman-teman boleh minum vitamin kulit, atau teman-teman boleh semacam detox saja, itu boleh ya. Detox mengangkat sel kulit mati misalnya itu boleh ya. Tapi kalau dia merubah kayak suntik itu nggak bisa ya. Ustazah, apakah membaca Al-Quran lewat aplikasi sama dengan membaca Quran di buku? Sebenarnya secara pahala sama saja. Hanya saja jangan biasakan baca Quran di handphone. Kalau teman-teman terbiasa baca Quran di handphone, nanti pas baca Quran di Al-Qurannya itu teman-teman bisa jadi salah ya, karena bentuk tulisan, tanda sukun, tanda tasdid Quran yang ada di handphone itu beda dengan Quran yang ada di biasanya. Kalau inai nggak apa-apa, inai itu dia masuk ke dalam kuku. Kalau kutek nggak boleh. Kenapa kutek nggak boleh? Karena dia menutupi kuku. Nanti kalau wudhu teman-teman tidak sah ya. Kalau wudhu itu tidak sah. Nah, jadi kalau teman-teman nanti pakai kutek, teman-teman harus hapus dulu kuteknya ketika mau berwudhu. Karena kalau enggak, maka dia tidak akan sah. Oke? Sambung bulu mata juga nggak boleh. Karena sambung bulu mata itu atau sambung rambut itu berubahnya dalam waktu yang lama. Ya, maka dia syubhat, maka dia tidak dianjurkan. Ya. Ustazah, gimana doa kalau mau sedekah ke orang? Sebentar, sulam alis nggak boleh, ya, sulam bibir nggak boleh,
ya. Sulam dagu nggak boleh. Tapi kalau sekedar merapikan dengan sisir dan pakai pensil boleh. Kalau mencabut nggak boleh, mencukur juga nggak boleh. Pokoknya teman-teman rumusnya adalah kalau kalau teman-teman dia berubah dalam waktu yang cepat, kayak bedak bisa dihapus, lipstick bisa dihapus, ya pensil alis bisa dihapus, maskara bisa dihapus, blush on bisa dihapus, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Tetapi kalau sulam alis, sulam bibir, extension, kemudian tato alis, kemudian sambung alis, sambung rambut, itu syubhat ya. Teman-teman jangan lakukan, itu dosa ya. Oke. Nah, ya. Botok enggak boleh. Kalau detok boleh, beda. Kalau detok itu mengangkat sel kulit mati, mengangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah. Aku kok jadi kayak ala-ala skincare ya. Ya, detok boleh ya. Apa namanya, angkat ya kotoran-kotoran di wajah. Sekali-sekali detok ya kan. Tapi kalau udah teman-teman udah expired nggak usah lah lagi ya kan. Nah, smoothing ngerebonding nggak bisa Mbak, karena itu berubah dalam waktu yang cukup lama Mbak. Tanam rambut itu cukup lama ya. Jadi kalau dia berubahnya lama, jangan lakukan ya guys. Oke, nah gitu ya. Kalau skincare tentu nggak apa-apa ya, asal skincare-nya halal ya kan. Kalau di sini masih ada yang muda di usia 20-an, 30-an mulai minum kolagen supaya kulitnya lebih remaja di usia nanti 40-an, 50-an ya kan. Madu jam 9 ya. Bulu mata kalau dia sekedar maskara nggak apa-apa ya. Warna rambut nggak bisa. Wah ini keluar semua yang warna-warna rambut ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Membentuk alis dengan mencukur nggak bisa ya teman-teman ya. Mencukur itu nggak bisa ya. Ini yang nggak ngerti pusing ini ya. Oke, paham ya? Nah, oke, paham ya. Cukur alis nggak bisa, pensil alis atau semacam dia dirapiin nggak apa-apa. Kalau behel tergantung alasannya apa. Kalau alasannya kesehatan, kalau bapak nggak pakai behel nanti akan ada peradangan. Maka itu mesti pakai behel. Tapi kalau cuman cantik-cantik doang nggak bisa ya. Oke, oke paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau cat mewarnai rambut, rebonding itu nggak bisa, smoothing itu nggak bisa, itu syubhat teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau warnai rambut, warnailah pakai henna. Henna itu adalah yang kayak inai, dia cuma bisa memerahkan rambut yang putih ya, belinya di Mekah tapi tidak estetik. Biarlah uban itu merajalela, karena uban itu yang akan menjadi saksi dan cahaya di hari akhirat. Oke? Nah, kalau pakai henna, kalau henna kan dia bukan kutek, dia masuk ke dalam kuku, nggak apa-apa. Kutek pun nggak apa-apa, pakailah kutek. Nggak rekomendasi ya, pakai kutek. Tapi setiap mau sholat harus dihapus, karena teman-teman harus wudhu kan. Nah, ya kan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, Ustazah, boleh nggak uban dicabut? Makruh, kecuali teman-teman mencabutnya itu dalam kondisi teman-teman gatel ya. Ustazah, gitu ya. Intinya perawatan boleh ya teman-teman ya. Ustazah, sampo menghitamkan nggak boleh. Menghitamkan hitam itu haram ya. Oke, bagus Mbak Uci. Tapi saya pernah dengar boleh asal selain warna hitam. Betul, itu ada hadisnya. Boleh menghitamkan, mewarnai rambut selain warna hitam. Tapi tidak boleh bigen yang dia menutupi rambut Mbak. Jadi kalau Mbak mau mewarnai rambut, boleh henna Mbak. Pakai henna yang kayak orang-orang di Mekah itu. Ya, jadi itu hadis, itu dalil benar. Tidak boleh selain warna hitam, tapi modelnya dia masuk ke dalam batang rambut. Kalau bigen-bigen yang kita beli di luar sekarang, dia menutupi batang rambut, itu nggak bisa. Ya, paham ya teman-teman ya. Ustazah, kalau badan sering sakit, malas ibadah, apa harus diruqyah? Sebenarnya sih cuma butuh jaga kesehatan, dan males itu nggak apa-apa. Males itu cuma bagian dari tabiinya manusia. Paksakan aja ya. Nah, ruqyah mandiri juga bisa. Teman-teman boleh ambil wudhu lalu pakai pakaian menutup seperti macam teman-teman pakai mukena lalu baca ayat-ayat ruqyah sendiri di rumah, nggak apa-apa.
Ayat-ayat ruqyah apa? Jadi gini, ambil air wudhu, duduk di atas sejadah, siapkan air 1 gelas, taruh di atas sejadah, teman-teman baca ayat ruqyah. Ingat, aku jelaskan kotek halal, bentar ya. Nah, teman-teman coba baca, ya betul, teman-teman coba baca ayat-ayat ruqyah. Apa itu ayat ruqyah? Di antaranya adalah Al-Fatihah, ya, kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ya, kemudian ayat kursi, ini kok nggak bisa nyematin ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya, kemudian teman-teman baca Al-Baqarah 284 sampai 286, lalu airnya diminum ya teman-teman ya, lalu airnya diminum, oke gitu ya. Nah kayak gitu, mungkin agak mual, sendawa, pusing, nggak apa-apa. Ustazah, misalnya teman-teman kan kadang-kadang suka mimpi buruk, ya suka kok tadinya jualannya laris sekarang drop banget, atau misalnya kok hati nggak tenang ya, udah diperbanyak ibadah, udah diperbanyak sholat, udah diperbanyak macem-macem, itu bisa gitu ya, tapi kok nggak mempan juga ya, jadi beda ya. Baca Quran di ruqyah dengan ruqyah diniatkan baca Quran dengan diniatkan baca ayat ruqyah itu beda hasilnya. Jadi kalau ada yang mengalami itu, teman-teman coba ruqyah mandiri aja dulu, ambil wudhu, ambil mukena, tutup benar-benar, ambil air, letakkan di depan sejadah, lalu teman-teman baca ayat ruqyah, boleh sekali baca, boleh 2 kali baca, boleh 3 kali baca, ya lalu airnya boleh diminum ya, atau nggak pakai air juga nggak apa-apa, tinggal dibaca ayat-ayat ruqyah aja ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya, kalau mau pakai pemutih badan itu haram nggak? Pemutih kalau dia semacam hand body whitening atau yang ada moisturizer itu nggak ada masalah ya. Tiap mau sedekah ke masjid dulu selalu ada orang lihat, takut dibilang pamer. Nggak usah dipikirin, mau sedekah sedekah aja. Toh kita nggak bertanggung jawab apapun perkataan orang terhadap kita. Teman-teman nggak usah banyak khawatir. Misalnya teman-teman mau posting, niatnya untuk sekedar posting apa, nanti aku dibilang pamer, nanti aku dibilang ria, nanti nggak usah guys. Kita nggak bertanggung jawab atas apapun kata orang kepada kita. Kita hanya bertanggung jawab atas perbuatan kita saja ya. Nah jadi kayak gitu ya guys. Yang penting kita nggak ada niat, udah ya. Teman-teman pergi ke Mekah ya, ibadah bener-bener. Sekali-sekali pengen foto nih di depan Ka'bah. Nanti aku dibilang orang pamer. Nggak usah ya, kita nggak diminta pertanggungjawaban atas kebencian orang kepada kita. Mau orang sayang kita nggak dapat pahala, mau orang benci juga kita nggak berdosa. Iya kan? Cuman bedanya kalau orang sayang sama kita, dia akan ikut apa kata kita. Itu aja kan yang membedakannya kan. Oke. Ustazah, jika kita udah selalu puasa Senin dan Kamis, perlukah kita puasa saat menghadiri jamuan? Itu pilihan teman-teman semuanya. Saat ada jamuan makan, teman-teman mau makan atau membatalkan puasa itu pilihan teman-teman ya. Ustazah, skincare apa yang buat alas bedak? Wow, wallahu alam bishawab. Aku nggak terlalu ngerti dengan skincare. Untuk saat ini aku cuman pakai 1 skincare udah 7 tahun nggak berubah-ubah ya. Oke. Ustazah, kalau kita mau sedekah tapi masih punya hutang, tergantung Mbak. Hutangnya udah jatuh tempo belum? Kalau hutang Mbak masih jatuh temponya setahun lagi, bukan nggak boleh Mbak sedekah subuh cuma 5.000 1 hari. Itu boleh aja, nggak jadi masalah ya Mbak. Tetapi yang nggak boleh itu adalah Mbak sedekahnya 2 juta. Hutang Mbak 2 juta harus dibayar hari itu. Lalu Mbak dulukan membayar hutang. Mbak dulukan sedekah, itu yang nggak boleh. Oke? Ustazah, aku mau puasa Daud, tapi mau balik lagi ke puasa Senin dan Kamis. Boleh nggak? Kalau dalam keadaan nggak kuat, nggak masalah kok teman-teman ya. Oke, bagaimana penggunaan implan gigi? Tergantung Mbak, kalau dia untuk kesehatan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sekedar cantik itu nggak boleh. Ustazah pelan-pelan, oke ya. Ustazah kalau mau sedekah subuh misalnya 5.000, harus sama siapa kita kasih? Kumpulkan di rumah 5.000, 5.000, 5.000 tiap hari. Nanti dikasihnya ke siapa? Ya dikasihnya bisa ke fakir, ke miskin, ke orang tua, ke anak, beli makanan kucing, kasih makanan kucing, kasih makanan burung, traktir teman, bisa. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah sedekah subuh apa harus 5.000? 1.000 boleh, nggak ada masalah ya.
Ustazah, 3,5 juta belum wajib zakat ya. Minimal penghasilan 7 juta baru teman-teman wajib zakat ya. Oke. Ulang Zah, sedekah subuh dikasih ke siapa? Intinya sedekah subuh itu bebas guys. Mau dikasih ke anak, ke orang tua, ngasih fakir miskin, ngasih orang susah, ngasih traktir makan kawan, ngasih makan kucing, bebas ya teman-teman ya. Ustazah, saya punya hutang sama mertua. Bagaimana saya untuk menggantinya karena mertua udah meninggal? Pesanku hati-hati dicari tengah malam ya. Enggak ya. Jadi kalau teman-teman ada hutang sama orang yang telah meninggal, itu caranya adalah teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar sedekah 200.000 untuk mengganti hutang saya kepada si fulan. Doakan dia nggak hidup lagi. Oke? Ganti dengan sedekah ya. Oke. Sedekah itu bebas aja, mau ke masjid boleh, beli karpet masjid juga boleh. Oke. Buat melayat boleh. Intinya untuk orang bukan buat kita ya. Oke. Ustazah, bisakah menghilangkan bulu di muka? Jangan dihilangkan ya, teman-teman, aman aja. Karena dia berubahnya lama, nanti jadi berdosa ya. Oke, baju kok memfakirkan? Ya, begitu dalam kitab. Kok nggak masuk akal, Mbak? Banyak kaidah yang nggak masuk akal, termasuk hal-hal yang mendatangkan kefakiran. Nggak usah difikirin, sami'na wa ata'na saja. Karena itu dalam kitab yang sangat soheh, ngelap baju ngelap keringat pakai wajah itu, pakai baju itu menyebabkan kefakiran ya. Ustazah, setelah sholat isya zikir, doa. Setelah itu sholat taubat tanpa ba'diyah isya. Boleh kan? Boleh, tapi kurang tepat. Sayang banget loh. Karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad. Sementara sholat taubat itu sunnah biasa. Jadi kalau teman-teman mau pilih, lebih bagus lagi pilih sholat ba'diyah isya. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Sholat isya dulu, ba'diyah isya baru sholat taubat. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau lebih bagus puasa Senin Kamis atau puasa Daud? Tentu puasa Daud, karena puasa Daud itu adalah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah Mbak Ilina, Mbak Danis ya. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, nggak usah puasa Yaumul Bid lagi, nggak usah puasa Senin Kamis lagi juga nggak apa-apa. Ya is oke, nggak ada masalah, karena puasa Daud itu yang paling tinggi ya. Bagaimana jika uang sedekah subuh kita transfer? Boleh. Caranya ditransfer pakai kiris atau bebas. Caranya bebas. Yang penting nilainya sama ya. Ustazah, ngilangan kantong mata pakai apa nih? Dia ngilangin Mbak nih ngilangin kantong matanya. Mana tadi? Ngilangin kalau kantong mata, aku nggak baca. Kalau teman-teman ngilangin kantong mata dengan operasi itu nggak bisa. Tapi kalau ngilangin dengan pakai semacam eye cream itu boleh ya, eye cream. Dan perlu teman-teman ketahui kantong mata itu nggak akan pernah hilang kalau teman-teman kurang istirahat ya. Jadi kalau mau cakep ya, sebenarnya super simple. Pertama, jaga wudhu 24 jam. Kedua, tidur jangan kurang 6 jam atau 5 jam cukup. Yang ketiga, minum air putih harus banyak. Karena segimanapun teman-teman perawatan tidak ditopang dengan air putih yang banyak, itu tidak akan ada kelembapan kulit. Teman-teman kan suka beli daily glowing moisturizer seperti pelembab-pelembab. Itu kalau minum nggak kuat, nggak bakal bisa. Yang keempat, jaga makan. Jaga makan. Kalaupun teman-teman glowing karena skincare, tapi makan nggak dijaga, itu tekanan yang diberikannya. Jadi bukan sebenar-benarnya ya. Jadi hari ini pengen makan berminyak, 3 hari istirahat dulu. Besok pengen makan berminyak lagi, 3 hari istirahat dulu. Makanannya bersih, insya Allah dia akan lebih bersih wajahnya ya. Aku kerasa banget kalau udah makan aneh-aneh, kalau udah tidur kurang, ya udah kusam kayak gitu kan guys. Atau kurang minum, ya mungkin karena liburan, karena kerja di luar kota, kusam. Ya setelah itu tambah lagi dengan air minum, tidur yang cukup gitu ya. Makanannya yang bersih. Bersih itu bukan makanan bersih pakai deterjen, tapi yang tinggi protein, rendah lemak, kurangi berminyak, itu insya Allah 2 minggu aja bersih makanan, bersih tidur, kemudian teman-teman itu aman tuh teman-teman ya insya Allah ya. Ustazah, saya sedang gelisah. Kalau nggak sholat bertahun-tahun, semisal 10 tahun harus dikodo. Kalau ingat jumlahnya kodo, kalau nggak ingat nggak bisa.
Ustazah, tutup aurat tapi sholat bolong-bolong. Nah, jadi Allah itu mengukur kita itu nanti per kasus ya, teman-teman ya. Contoh misalnya dia nggak sholat berdosa, dia sedekah berpahala. Dia nggak sholat dosa lagi, tak bakti kepada orang tua berpahala. Tapi nggak sholatnya itu tiap hari, maka dosanya tiap hari. Sedekahnya cuma sesekali, maka pahalanya cuma sesekali. Nanti di akhirat ini dihitung. Yang dosanya ini masuk neraka dulu. Yang pahalanya baru masuk surga. Mau mana teman-teman? Ya, jadi nggak bisa kayak gini. Percuma kau sholat kau masih jahat. Sholatnya dapat pahala, pahala, pahala. Gosip dosa. Sedekah pahala, pahala, pahala. Melawan suami dosa. Nanti yang dosa ini akan dicuci di akhirat. Yang pahala ini akan masuk ke surga. Semua akan ditimbang seadil-adilnya. Makanya tugas kita itu jangan mikirin aku nggak usah sholat, yang penting sedekah. Jangan mikirin gimana dosa ini nggak ada, pahala itu bertambah. Jangan sedikit-sedikit saya ini nggak apa-apa lah masuk surga, kan semua kita masuk surga itu pasti. Neraka itu pedih. Aku ulang-ulang lagi tentang neraka. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka itu cuman Abu Thalib, paman Rasulullah. Mati dalam keadaan kafir, tapi Rasulullah mendoakannya supaya dia itu masuk surga. Tapi nggak bisa karena dia kafir. Maka Abu Thalib dia cuman berada di pintu neraka. Dia nggak masuk ya, dia cuma di pintu neraka saja. Bagaimana siksa di pintu neraka ini? Dipasang terompah alas kaki di neraka itu akan mendidih sampai ke ubun-ubun. Nah, itu di pintunya, guys. Di pintu, guys. Nah, kemudian ada bagian dalam neraka. Nah, siapa yang bagian dalam neraka? Itulah tadi. Orang yang rajin sedekah tapi nggak sholat. Orang yang sholat tapi masih gosip. Orang yang sholat tapi masih ngina orang. Menuntut ilmu tapi akhlak kurang. Ilmuwan tapi nggak punya akhlak. Ya, atau orang-orang yang orang tua yang durhaka sama suami, atau anak durhaka sama orang tua walaupun dia sholat, nanti dicuci tuh pakai api, bukan pakai rinso, bukan pakai molto, pakai api. Cuci dulu, dibabat habis di situ ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kerak-keraknya api neraka. Nah, siapa di kerak-keraknya api neraka ini? Orang Islam yang syirik, mati dalam keadaan bunuh diri. Nah, itu semua di kerak-keraknya. Termasuklah dia di situ, berkawanlah dia dengan Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu-Abu itu. Orang-orang yang memusuhi baginda Nabi. Berkawanlah dia dengan si Abu-Abu itu. Nah, bagaimana nih siksa di kerak-kerak nih? Tabbas yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak ada baginya apa yang dia usahakan di dunia. Tunggang langgang, bangun rumah, cari rezeki. Tidak ada apa yang dia usahakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana roza talahab. Dia akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab tadi mengambil kayu, dia letakkan di punggungnya, dia bakar sendiri untuk membakar dirinya. Hidup lagi, dia ambil lagi kayu, dia letak ke punggungnya, lalu kemudian dia bakar untuk dirinya sendiri. Fi jidha hablum mim masad. Dia ambil kayu, dia gulung ke lehernya, dia bakar kayu itu. Itu di kerak-keraknya neraka. Nah, di nerakanya itu pedihnya luar biasa. Makanya teman-teman, sholat tapi kan baik, enggak, sholatnya masuk neraka. Wah, punya ilmu tapi menghina orang, menghinanya masuk neraka. Makanya sering aku sampaikan kepada kita semua, termasuk diri aku juga, kurangi nyakitin orang, kurangi kita itu membuat orang terluka, kurangilah. Karena hidup kita ini gimana ceritanya menghindarkan dosa dan memperbanyak pahala. Itu aja udah prinsipnya seperti itu. Segampang itu rumus hidup ya. Nggak sesusah rambu-rambu lalu lintas, guys. Memperbanyak pahala, mengurangi dosa. Itu aja. Nggak ada yang lagi yang lain. Yang wajib, ya Allah, segampang. Yang wajib kita kerjakan. Yang wajib itu apa sih, guys? Sedikit aja. Sholat cuma 5 waktu yang wajib. Nggak usah pilih-pilih puas sholat sunnah 5 waktu cuma. Kalau sholat 5 waktu itu cuman sholat sendiri, itu sholat dengan imam 10 menit. Sholat sendiri itu 5 menit. Kalau nggak pakai ad pendek 1 menit 3 detik. Itulah ibaratnya. Sangat sedikit. Apa sih yang wajib? Cuman sholat 5 kali cuma. Ya, 2 waktu 24 jam. Ya, kemudian apa lagi, guys? Puasa. Yang wajib cuman sekali dalam setahun.
365 hari cuman 30 hari Ramadan. Apa sih yang wajib? Sedikit guys. Zakat cuman 2,5% gaji. Teman-teman dapat gaji 10 juta yang dikeluarkan zakat cuman 250 ribu. Sedikit kan? Umroh nggak usah umroh, haji nggak usah dipikir. Haji itu wajib kalau mampu. Kalau nggak mampu, tutup mata udah, nggak usah haji. Kan gitu kan? Sedikit nggak? Sedikit banget guys. Kurban bagi yang mampu saja. Kalau yang nggak mampu, ya udah nggak usah kurban. Sedikit nggak sih? Sedikit. Secara fakta kewajiban umat Islam ini sedikit. Coba umat Nabi Musa guys, sholatnya 50 kali sehari semalam. Coba 50 kali. Aku nggak yakin nih kawan-kawan nih sholat 50 kali, rontok semua maskaranya nih. Ya, 24 jam sholatnya 50 kali guys. Wah, rontok lipstik kita. Belum pakai lipstik, sholat lagi. 24 jam sholatnya 50 kali. Berarti setiap setengah jam sholat. Baru pakai lipstik, tuh sholat lagi guys. Baru mau mulai live, sholat lagi guys. Kita live 5 menit setelah ini. Sapa-sapa, tutup lagi guys. Nah, jadi umat Islam ini paling sedikit kewajibannya. Tapi paling banyak yang masuk neraka. Begitu ya. Oke. Oke, gitu ya. Sikit ya. Maskara rontok, lipstick nggak jadi, kacamata patah-patah, buka tutup, setiap mau sholat ya kan. Oke, clear ya teman-teman ya. Tutup buka live-nya ya kan. Nah, paling ringan, tapi umat Islam lah yang paling banyak masuk neraka ya. Oke, ngeri ya. Nah, jadi semoga kita lebih baik ya. Zah, kalau orang nitip dagangan tapi nggak datang lagi, aku udah pindah usaha, iya ganti, itu bisa dijual nggak dagangannya? Kalau bisa dijual, ganti dengan sedekah ya Mbak. Amin ya, sebut merek nggak apa-apa, selagi keranjang belum muncul. Ustazah, tolong buatkan VT tentang puasa di bulan Rajab. Karena banyak saudara yang niat puasa di bulan Rajab. Sudah berkali-kali aku buat, boleh dicek aja ya. Dari 2 hari sebelum Rajab aku udah buat, sampai datang bulan Rajab juga dibuat. Bahwa tidak ada puasa Rajab. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Wa fil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah kalian. Entah Senin Kamis, entah Yaumul Bid. Ya, nah, di VT sudah banyak. Itu video udah 3.000 video. Aku sebenarnya lebih banyak di VT loh ilmunya dibanding di live. Karena di live terbatas. Tapi nggak apa-apa ya. Kita ngobrol santai, ya kan? Oke? Gitu. Di situ udah kuulang-ulang kok, teman-teman ya. Oke, Ustazah, sedekah dengan niat bayar hutang nggak bisa. Utang hutang, sedekah ya sedekah. Itu dua akad yang berbeda. Kan banyak orang gini guys. Coba pernah nggak teman-teman dengar kayak gini? Dia punya hutang sama aku 100 ribu. Aku ikhlaskan aja lah jadi sedekah. Pernah dengar gitu nggak? Udahlah aku sedekahin aja. Pernah nggak? Ya, Ustazah, aku punya utang sama orang tuh punya utang sama aku 1 juta. Aku ikhlaskan aja lah jadi sedekah. Jadi itu nggak sedekah guys. Itu pahala meringankan beban hutang, bukan pahala sedekah. Pahala sedekah tuh lain lagi. Ya, jadi akad itu nggak bisa diubah di tengah jalan. Nah, misalnya nih, aku ngasih orang miskin uang. Katakan pura-puranya gaji 7 juta. Ya, pura-puranya. Katakan penghasilanku 7 juta. Kan 175 ribu zakatnya. Lalu aku ambil nih uang 500 ribu gitu. Lalu aku kasih nih ke fakir miskin. Terus aku jalan pulang. Nih. Aku jalan pulang. Terus aku bilang kayak gini. Tadi niatkan zakat aja lah. Nggak bisa. Jadi akad itu di awal. Itu sedekah ya udah sedekah. Nggak bisa diganti dengan zakat niatnya. Hutang ya hutang. Jadi tidak bisa diganti dengan sedekah. Nanti dapat pahala meringankan beban hutang ya. Ustazah, iya sehat ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Bentar ya. Ustazah, iya. Daud itu setiap bulannya berapa hari? Puasa Daud itu guys setiap saat bisa dimulai ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Sehari puasa, sehari tidak. Besok pagi bisa mulai. Bahkan sekarang kalau belum sarapan bisa mulai ya. Ustazah, iya gitu ya. Puasa setahun diselang 1 hari ya. Oke. Ustazah, sholat wajib
Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Puasa Daud bisa puasa Daud bisa nggak kalau lagi haid? Nggak boleh lah. Puasa mana boleh lagi haid ya. Ustazah, kalau orang meninggal punya hutang sama kita, itu kita bisa minta ke ahli warisnya kalau kita nggak bisa mengikhlaskan. Tapi kalau kita bisa mengikhlaskan, maka dia aman ya.